Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada pertemuan kemarin kita masih membahas tentang pembahasan tentang surga dengan target merindukan surga. Kemudian kita termotivasi untuk beramal agar bisa memasukinya. Kita sudah bahas bahwa ternyata surga itu tidak satu tapi bertingkat-tingkat atau derajat. Bahkan dalam hadis yang kita bahas kemarin, surga itu ada 100 derajatnya. Dan yang tertinggi dari surga itu adalah surga Firdaus. Rasulullah memberikan kita arahan, iza sa'altumu al-jannata fas'alu al-firdaus. Kalau kamu berdoa pada Allah minta surga Firdaus, fa innaha min a'lal jannah, karena surga Firdaus surga tertinggi. Kita juga sudah bahas bahwa ternyata surga itu pintunya tidak satu. Pintu surga itu ada dalam sebuah hadis 8. Artinya ada 8 pintu surga. Jika kita tidak juga masuk ke dalamnya sungguh terlalu. Ada pintu salat, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu puasa, ada pintu taubat, ada pintu menahan marah, ada pintu silaturahmi, ada pintu duha, ada pintu haji. Tidak juga kita masuk ke dalamnya. Apa kata Rasulullah? Memang kita ini aba. Apa itu aba? Enggan. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali jika dia enggan. Wa qila, lalu sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa itu yang enggan ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mengamalkan ajaranku masuk surga. Wa man asani, kalau enggak mau mengamalkan ajaranku berarti dia enggan. Ada salat, ada zakat, ada sedekah, ada zikir, ada silaturahmi. Sebanyak itu peluang untuk masuk surga, enggak juga masuk, berarti kita memang enggak mau masuk. Memang kita enggak minat, kita mengenggan. Jadi pintu surga itu ada 8. Pastikan yang wajib-wajib, yang wajib kan juga enggak banyak. Yang wajib itu apa? Syahadat kita insyaallah sudah. Lalu salat. Salat yang wajib kan cuma 5. Total yang 5 itu kalau dikerjakan paling habis waktu setengah jam. Waktu kita 24 jam. Setengah jam untuk salat. Puasa juga sekali setahun. Sekali setahun juga cuma 30 hari maksimal. Zakat kalau berlebih. Haji kalau mampu. Jadi sebenarnya yang wajib itu kalau bisa dikatakan cuma 2. Puasa 1, salat 1. Haji kalau mampu, zakat kalau kaya. Nah, lalu apa yang kita perbanyak? Perbanyaklah amalan yang lain yang di situ memang titik kuat kita. Ustaz, ambo kalau puasa ndak talol Ustaz. Batu sakit emah. Asal puasa ambo sakit pada. Okey, berarti memperbanyak selain dari puasa wajib, ndak mungkin puasa sunat. Cari yang lain. Di mai buat nang kue. Tapi insyaallah Ustaz kalau untuk solat malam ambo rutinkan. Kerja itu. Ambo kalau solat malam insyaallah lain Ustaz. Cuma kalau rutin acok lupa, acok tinggal. Pengantuk Ustaz. Okey. Di mana? Sedekah. Itu jadi Ustaz. Insyaallah lah boleh ada rasaki, ambo rutinkan bersedekah. Ambo kok sedekah Ustaz? Untuk ambo nak cukup, nak sedang. Katakanlah begitu. Coba baca Quran, insyaallah Ustaz. Ambo khatamkan sekali sehari. Sekali sebulan. Cari di mana titik. Setidak-tidaknya ikut nak bisa. Zikir. Zikir kan nak membiarkan tu. Tidak butuh harta, tidak butuh tenaga. Bisa sambil jalan, bisa sambil duduk, bisa sambil berdiri. Allazina yazkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Orang-orang yang berzikir ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Tidak bisa. Sambil menunggu waktu kita berzikir.
lampu merah, tapi kalau kita merah-merah, mengamuk-ngamuk, ngelasong-ngelasong tak jalan, habiskan waktu dengan berzikir. Tak tekan tu mata, berzikir. Menunggu kawan lama warna, berzikir. Tak bisa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ringan. Setidak-tidaknya, la ilaha illallah. Itu perbanyak. Karena zikir itu khafifun fil lisan, saqilun fil mizan. Mudah mengucapkannya, ringan melakukannya, tapi berat timbangannya. Indah jua, berarti kata Rasulullah, memang kita tidak ingin masuk surga. Itu sudah kita bahas. Kemudian jamaah, kita masuk, ternyata di surga itu ada pasar. Kita sudah sempat singgung kemarin sedikit. Pasar itu ada di hari Jumat. Pasar surga. Lalu jika ada yang bertanya, Ustaz, untuk apa pasar belanja kita di situ? Jual balik kita di pasar. Oh enggak. Sebab kita tidak perlu lagi jual beli. Semua kebutuhan kita sudah ada. Mengamalnya kita beli sayur ke pasar, nah masaklah tu. Tak perlu kita masak, tukang masak banyak. Jadi kalau pasar di surga itu bukan lagi karena ada kebutuhan kita yang enggak ada di rumah, sehingga kita pergi ke pasar membelinya atau mencarinya. Bukan. Fungsi pasar bukan cuma untuk jual beli. Fungsi pasar untuk bertemu. Bertemu di siapa? Dua. Yang pertama, jamaah yang Allah muliakan. Mungkin ada keluarga kita, dia masuk surga. Ada teman kita, dia juga di surga. Ada orang-orang dan sahabat-sahabat kita, kerabat kita, mereka juga di surga. Cuma couplingnya beda sama kita. Kok beda, Ustaz? Karena amalnya juga enggak sama. Surga itu ada 100 tingkatannya. Kita berada di tingkat sekian, mereka berada di tingkat yang itu. Sehingga enggak ketemu, tidak satu coupling. Bila kesempatan untuk bertemu di pasar. Di pasarlah kita reuni, bersobok insya-Allah jorang gae. Bersobok jo anak, bersobok jo karib kerabat. Kalau jo pasangan, Ustaz, insya-Allah sama selevel, sekapling. Tapi yang lain bertemunya di pasar Jumat. Satu. Yang kedua, pasar Jumat itu fungsinya di sanalah kita akan Allah beri karunia untuk melihat Allah secara langsung. Dan itulah nikmat tertinggi. Nikmat di surga sungguh luar biasa. Berupa makanan yang tidak ada efek sampingnya. Berupa pasangan yang tak puas-puas mata memandangnya. Berupa fasilitas istana. Di dalam istana ada kamar khusus, ada istimewa, ada pelayanan. Ternyata bukan itu puncak kenikmatan. Puncak kenikmatan syurga adalah ketika kita melihat Allah tanpa hijab. Ketika penduduk surga sedang bersenang-senang, sedang gembira, lihatlah seruan dari Allah, wahai hamba-hambaku, kalian puas? Puas ya Allah. Ada yang kurang? Enggak ada ya Allah. Masih ada yang lain? Cukup ya Allah. Ya kenapa tidak? Karena surga itu selain dari memang dia tak bisa digambarkan dan dibayangkan, surga itu karakternya kata Allah dalam Al-Quran, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Anantaraga ada di situ. Ada yang diminta Allah lagi itu intinya. Taraga jonde-onde aduh. Tagana juga dok minta. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Anantaraga tashtahi itu apa yang diinginkan. Anfusukum oleh dirimu. Minta. Ada di situ. Walakum fiha ma tad'un. Tidak ada karena anak kau boleh. Minta. Itu intinya. Tetapi yang tertinggi bukan itu. Yang tertinggi adalah jadilah puas kata Allah. Udah ya Allah. Dan cukup. Udah ya Allah.
Ada yang kurang? Enggak ada ya Allah. Fankashafal hijab. Lalu terbukalah hijab. Dan ketika itulah kita melihat Allah secara langsung dan tidak ada nikmat senikmat itu. Semuanya terkesima dan semuanya menyadari ternyata semua yang mereka nikmati selama ini tidak ada apa-apanya dibanding melihat Allah secara langsung. Bawa nanti Allah, wallahu a'lam, nanti di surga. Jadi puncak kenikmatan penduduk surga adalah ketika Allah bisa kita lihat secara langsung. Dan puncak dari azab neraka adalah jadi pedihnya api, bukan itu yang paling menyengsarakan. Sempitnya neraka, pukulan yang bertubi-tubi, bukan itu siksaan yang paling mengerikan. Yang paling memukul penduduk neraka adalah ketika mereka tidak lagi dilihat oleh Allah, tidak lagi dipandang, tidak diajak bicara, tidak lagi dipedulikan. Itu luar biasa tuh. Kalau kita kena berang dek orang gaek, tapi lain mencalik je orang gaek kawak. Tuh. Awak nyelapi, tapi lain diajak je mengecek. Jadi, kau enggak. La yanzuru ilaihim, Allah tidak melihatnya. La yukallimuhum, Allah tidak berbicara dengannya. Allah tidak mempedulikannya. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Hari ini kami lupakan mereka karena mereka dulu juga melupakan kami. Itu nampak yang baik. Jadi nanti di surga ada pasarnya hari Jumat. Nah, disitulah kita bertemu dengan orang-orang yang kita kenal, reuni dengan kerabat, dengan orang-orang tersayang yang sama-sama masuk surga. Karena levelnya beda-beda, maka bertemunya kita ada di pasar surga. Yang kedua, pasar surga itu di sana kita akan melihat nikmat yang luar biasa, yaitu langsung menatap wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, di antara nikmat yang juga luar biasa di surga itu adalah ketika kalau di dunia ini jamaah saya elok-elok orang pasti ada yang berang. Siapakah yang paling mulia di muka bumi selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhlaknya paling bagus, paling penyantun, paling pemurah. Tetap saja ada yang marah padanya, benci padanya, dengki padanya. Itulah dunia. Jadi kalau kita hidup di dunia berharap semua orang sayang sama kita, mustahil. Ridon nas ghayatun la tudrak. Ridho seluruh manusia cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Kalau tidak mungkin tercapai, jangan pernah berharap itu. Sibuk kita, latih kita. Supaya orang kau senang, kita kerjakan keinginannya. Supaya kau senang, kita ikuti maunya. Kalau itu kerja kita akan letih. Itu sebab cukup cari ridhonya Allah. Nah, kalau Allah lah ridho, yang lain masa bodoh. Gara-gara kita taat, berupaya menjadi orang soleh, mencari ridho Allah, ada orang yang berang, masya Allah, silakan. Tak usah kecewa, Ustaz saja ambah waduh suruh berang kamu, Ustaz, biarin. Asal Allah sayang. Itulah makna ibadah kita, kerja kita, fokus kita. Ibtighai mardatillah, hanya mencari ridho Allah. Asal Allah ridho, walaupun orang berang silakan. Tapi biasanya kalau Allah ridho, yang berang tu orang-orang jahit juga biasanya. Tak mungkin kita dimarahi, dibenci oleh orang. Padahal kita mencari ridho Allah, kecuali orang itu sebenarnya musuh Allah juga. Disibuk mencari muka supaya disaing oleh bos dan ini, kita akan letih. Tapi sibuklah mencari ridha Allah. Nah, kalau dunia tu pasti, Ustaz, sianu tu berang ke Ustaz? Ya, itulah dunia.
Tidak mungkin ada orang di dunia semua orang pro sama dia. Selama masih ada kebatilan, selama masih ada kebenaran, maka kita mesti memilih tegak pada kebenaran atau pada kebatilan. Kalau kita ingin meninggal, sebenarnya kita netral, Ustaz. Oh, enggak ada yang netral. Iblis dan tentaranya berkepentingan untuk menjerumuskan kita ke neraka. Allah dan para rasulnya berkepentingan agar kita masuk surga. Atau tengah, tidak bisa. Mesti memilih. Netral, enggak ada itu. Hanya cerita, hanya omong kosong, netral enggak ada. Yang ada adalah kita tagak lima. Kalau begitu, pilihlah kita berdiri bersama Allah, bersama kebenaran. Siapapun yang marah, siapapun yang pro, tidak menjadi kerisauan kita. Nah, di dunia begitu, tapi di surga, wa naza'na ma fi qalbin min ghillin. Di antara nikmat surga adalah Allah cabut dari hati-hati penduduk surga rasa dengki, rasa iri. Ini sumber dari segala masalah jemaah. Pertengkaran, permusuhan, pembunuhan, marah-marahan, itu pasti iri, pasti dengki. Contoh, kenapa orang iri dan dengki, Ustaz? Karena orang itu merasa kita merugikan dia. Keberadaan kita merugikan dia. Kita mengurangi rasa kinyo. Makanya dengki dan iri itu biasanya orang yang sejenis. Pedagang pakaian pasti irinya ke pedagang pakaian lo. Tak mungkin ke pedagang meh. Sebab kena ada pemahaman sajaknya menggalih baju agak berkurang pelanggan ambo. Kalau banyak rezekinya berkurang rezeki ambo. Tak ada pedagang pakaian itu iri ke petani. Tak ada kepentingannya. Petani irinya ke petani pun. Barabi air, barabi sawah. Banyak air di nyawa, kurang air dia awak. Kalau para ustaz, ya ke ustaz juga. Guru ke guru juga. Ya. Memang begitu syaitan, Mas. Kenapa? Karena ada perasaan tersaingi. Karena ada perasaan kurang rezeki kita sejak dia ada. Maka seorang istri biasanya cemburunya ke madunya. Memang begitulah dunia. Nah, di surga itu dicabut. Tidak ada lagi yang iri. Kenapa tidak ada lagi yang iri, Ustaz? Iwa yang kadirikan. Nana dosa tak habis. Biasanya orang bercakap tu dek cameh. Kenapa orang iri tentang air sawah? Sebenarnya kalau banyak kayaknya kurang kau. Tapi tidak ada orang iri dalam masalah air lawik. Ambillah. Baradro mendaknya tak habis-habis. Tidak ada orang marah kita ambil air lawik kerana air lawik tak habis-habis. Biasanya orang bercakap tu masalah air sawah, air tabek, air pam. Itu. Sebab kerana memang terbatas. Kalau laut, karena saking banyaknya, tidak ada orang marah. Nyambil agak satu dua tu masih banyak nanti tinggal. Begitulah surga. Apa yang mau diirikan? Semuanya ada. Tinggal minta, tersedia. Tak habis-habis kawan. Maka wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami cabut dari hati penduduk surga itu rasa iri. Maka di surga hanya ada kasih sayang, hanya ada senyuman, tidak ada lagi sedih, tidak ada lagi marah, tidak ada lagi dengki. Bahkan tidak ada lagi cemburu. Yo anak kena cemburukan. Biasanya orang kalau cemburu tu terlebih sayang laki kayaknya cemburu. Kalau di situnya risiko kurang. Itu penyebab cemburu. Tapi di surga enggak ada lagi apa yang mau dicemburukan. Masalah makanan tersedia. Masalah jatah kan dikatakan. Sekalipun bidadari banyak, kekuatan laki-laki di surga itu 100 kali kekuatan laki-laki di dunia. Tuhan akan dirikan 72 bidadari. Kekuatannya 100, kan masih surplus tuh 28.
Dan itu dijelaskan dalam hadis. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah di sorga itu masih ada hubungan suami istri? Apakah di surga itu masih ada yang seperti itu? Apa kata Rasulullah? Bahkan kekuatan laki-laki di sana 100 kali kekuatan laki-laki di dunia. Kalau tidak ada hubungan suami istri itu aku namanya bidadari. Itu. Nah, jadi dicabut dari hati orang yang masuk surga itu rasa dengki, rasa iri, rasa marah. Maka yang ada di surga 100% kasih sayang, saling mencintai, tidak ada musuh. Karena setan dan iblis serta tentara-tentaranya semuanya berada di tempat lain. Di mana itu? Di neraka. Dan ketika neraka sudah dikunci, tidak akan ada lagi kesempatan bagi mereka untuk mengganggu, bikin masalah di surga. Kalau di dunia setan masih sama jawab. Iblis berada di tengah-tengah kita. Inilah nama adu-adu. Aslinya kita kok akur-akur saja mah. Pede dia adu-adu di iblis. Atuh. Buka kadir ke engkau tuh. Samo galehnya. Nah, kurang rezeki. Hanya bisikan iblis, kurang rezeki. Padahal Allah mengatakan rezeki itu sudah fix. Sebelum kita lahir sudah ditulis. Barara sekiawa, baraja tawa, barada peda. Sudah ditulis, dicatat, dan distempel. Allah menegaskan itu. Itu namanya iman kepada takdir. Tapi iblis kan membisikkan juga. Gara-garanya buka kade kuah, apa kurang belanja engkau. Sajaknya tiba kuah, apa kurang jatah engkau. Itu bisikan-bisikan iblis. Padahal Allah sudah mengatakan tidak ada. Rezeki tidak berubah, tidak berpindah, tidak tersalah, dan tidak akan tertukar. Tapi tidak semantanya bisikan iblis. Kadang-kadang terpengaruh juga gitu karena bisikan iblis. Dan iblis itu di surga tidak ada. Dia berada di neraka dan dipisah. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, nanti di surga juga ada redha Allah. Jadi artinya kalaupun kita makan dan minum, ternyata nikmatnya bukan pada makan dan minum, tapi pada redha yang memberi. Terbayangkan oleh kita dikasih, tapi cuma kemasam, tidak enak mak. Aku sungkalah. Lainnya lagi hanya sungkalah, mendengar kata-kata sungkalah itu tidak lama, Pak. Tidak lama minum, tidak lama makan. Jadi nikmat makan tidak terletak pada makanannya, nikmatnya minuman tidak terletak pada minumannya, tapi pada redha yang memberikannya. Lainnya biar aja kopi di rumah, tapi memang gerungut. Kopi ke kopi saja, pergi belanja di rumah lah. Lama minum kopi Pak? Tidak. Nah, berarti di surga itu Allah beri semuanya puas-puas. Dan Allah katakan, aku redha pada kalian. Nah, kalimat redha dari Allah itulah yang membuat nikmat surga itu menjadi paripurna. Jamaah yang Allah muliakan, dengan semua penggambaran seperti ini, tidakkah kita rindu untuk mendapatkan surga? Tapi Ustaz, kalau kita beramal ibadah karena ingin masuk surga, lai ikhlas tu. Ada yang menanya itu. Mang ikhlas tu apa? Ikhlas tu kan beribadah karena Allah. Bukan karena surga, bukan karena bidadari, bukan karena takut masuk neraka dan segala macam. Jadi ibadah karena Allah tu mesti ya sama untuk ikhlas. Apa penjelasannya? Ya kan ada Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan mereka. Kabarnya itu atau ya Allah, jika engkau tahu aku beramal karena ingin masuk surgamu, jangan masukkan aku ke surgamu. Jika engkau tahu aku beramal karena takut masuk nerakamu, masukkan aku ke nerakamu. Tapi jika engkau tahu aku beramal karena ridhamu, itu sudah cukup bagiku. Tapi itu kan bukan hadis. Itu pernyataan Rabi'ah Al-Adawiyah. Kalau hadis apa? Bukankah yang mengajarkan kita untuk berlomba-lomba beramal soleh? Dijanjikan bidadari itu Allah dalam Al-Quran. Di Allah yang mengatakan bahwa siapa yang melakukan ini, beriman dan beramal soleh,
Aku siapkan untuknya surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walam fiha azwajun, dan untuk mereka bidadari-bidadari. Kan Allah yang mengajarkan. Terus kita katakan itu enggak ikhlas. Kita katakan Allah mengajarkan kita untuk tidak ikhlas. Bukankah yang bercerita bahwa di dalam surga itu apa yang kita inginkan ada, apa yang kita minta dikasih, asal kita beriman dan beramal. Berarti yang mengiming-iming itu siapa? Allah. Bukankah hadis-hadis yang bercerita tentang makanan, minuman, pakaian di surga sana itu Rasulullah? Berarti iming-iming dari Nabi. Kalau betul dan ikhlas itu apa, Ustaz? Yang ikhlas adalah kita beramal karena ingin mendapatkan janji-janji Allah dan Rasulnya. Kita menghindari dosa karena khawatir dan takut dengan ancaman Allah dan Rasulnya. Itulah yang ikhlas. Non ria itu, Ustaz? Yang ria itu kalau kita beramal karena iming-iming selain Allah. Karena kita meninggalkan dosa, takut sanksi-sanksi dari selain Allah. Itu baru ria. Tapi kita termotivasi solat duha, dibangunkan untuknya di istana di surga. Kata siapa? Kata Nabi. Semuanya kita solat duha. Itu ikhlas. Siapa yang meninggalkannya haram, Allah ganti untuknya yang halal di surga. Kata siapa? Kata Nabi. Berarti janji Nabi. Berarti selama kita beramal karena ingin mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasulnya, dijanjikan surga dan diancam dengan neraka, karena itu kita termotivasi untuk beramal dan meninggalkan maksiat. Itu adalah keikhlasan. Yang tidak ikhlas adalah jika kita beramal karena iming-iming selain Allah, jika kita meninggalkan dosa hanya karena takut ancaman-ancaman duniawi, bukan ancaman Allah dan Rasulnya, itulah yang dinamakan dengan ria. Jamaah yang Allah muliakan, semoga kajian tentang surga ini baca terus dan ulang-ulang terus memotivasi kita untuk beramal sebisa mungkin, sebanyak mungkin, cari amal-amal istimewa. Dan kajian-kajian tentang neraka benar-benar membuat kita menghentikan kemaksiatan, menghentikan yang haram, menghentikan semua kezaliman yang Allah larang. Dengan itu maka mempelajari tentang surga dan neraka membuat hidup kita lurus, fokus, dan kita mendedikasikan sisa dari umur kita ini libtigha'i mardatillah, semata-mata mencari ridha Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.